Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama kami Babe Mauti. Kali ini Babe Mauti akan menjelaskan pertanyaan yang begitu banyak menghinggapi mahasiswa-mahasiswa di Universitas Terbuka, yaitu kenapa UT nggak ada BEM? Ya, kenapa UT nggak ada BEM? Ikuti percakapan senior berikut ya. Biar kita tahu semuanya tahu kenapa UT nggak ada BEM. Ini saya kutip di grup Telegram Universitas Terbuka ya. Totalnya ada 44.612 member ya, yang online aja 1.400. Oke. Pertama ini ada yang menawarkan tentang Himata ya. Ini Himata, terus ada yang jawab dari Dep. Ini Himata nggak resmi dari UT juga kan. Berarti boleh dong bangun Himakum buat maba sama cutting. Ya, terus dijawab. Lalu dijawab ya. Ya silakan aja, nggak ada yang larang kok. Ya Himata emang nggak resmi. Tapi kami sudah diketahui kok sama dekan, doden. Apa ini doden? Matematika dan kaprodinya, dan lagi dalam proses untuk peresmian sih ya, semoga aja diterima sama UT-nya, dan dalam Himata sudah tersusun struktur dan program-programnya. Oke, himpunan matematika ya, himpunan mahasiswa matematika. Oke, Himata. Oke, ada lagi yang jawab, seharusnya UT buat himpunan mahasiswa begitu sangat bagus, dan harusnya UT mendukung dengan memberikan donasi. Dengan adanya kegiatan himpunan mahasiswa, belajar kepemimpinan kalau bisa diawasi oleh dosen atau dibimbing oleh dosen. Ya betul, setuju. Oke. Terus bisa saja yang penting bisa efektif dalam pergerakannya, karena kita semua tahu UT berbeda dengan kampus-kampus lainnya. Seingatku pernah ada pengajuan pendirian BEM UT juga, tapi belum diakomodir oleh rektorat. Tapi menurut hemat saya sih, lebih efektif kelompok diskusi dan belajar. Dengan sebaran mahasiswa yang begitu luas di berbagai daerah, pemanfaatan grup prodi seperti pada WA Group atau grup tele sangat efektif. Apalagi jika dalam grup ada pengurus yang bisa mengadakan diskusi virtual via Gmeet atau Zoom. Ya, ini di mahasiswa UT juga ada yang ini ya, pro kontra tentang BEM ini ya. Terus lagi ini dari adminnya ini ya, grup Telegram ini. Saya mau cerita sedikit soal sejarahnya. Wais, mantap ini. Sebelum tahun 2001, mahasiswa memiliki organisasi semacam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) bernama Persatuan Kelompok Belajar Mahasiswa atau PKBM. Persatuan Kelompok Belajar Mahasiswa. PKBM menjadi induk dari setiap kegiatan kemahasiswaan, baik kokurikuler yang berbentuk KBM maupun ekstrakurikuler berbentuk UKM. Dulu juga kegiatan ini masih di bawah rektorat, belum dipindahkan ke bawah naungan UPBJJ. Ya, jadi pernah ada ya, pernah ada. Terus tahun 2021 melalui keputusan Rektor UT nomor 2440 J31 Kep 2001 tanggal 5 Oktober, organisasi PKBM resmi dibubarkan. Salah satu alasannya adalah karena sering adanya demonstrasi oleh mahasiswa. Ya, jadi karena takut di demo ya. Ya, atau apa ini? Salah satu alasannya adalah karena sering adanya demonstrasi oleh mahasiswa Universitas Terbuka. Pasca dibubarkannya PKBM,
mahasiswa UT jadinya tidak punya lagi wadah bersama untuk menyatukan suara dan mengadvokasi masalah-masalah yang dihadapi masalah mahasiswa. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ini mirip dengan zaman normalisasi kehidupan kampus, Orde Baru yang bertujuan membonsai pergerakan mahasiswa. Belum lagi memang di UT dengan kegiatan kemahasiswaan sudah tidak ada lagi di bawah rektorat lewat PKBM, semuanya jadi diturunan ke masing-masing UPBJJ. Sampai dulu istilah UKM pun agak sangat dijauhi pihak UPBJJ. Di UPBJJ Jakarta sendiri istilahnya harus pokjar mahasiswa. Baru UPBJJ Jakarta mau menerima korespondensi dari kegiatan kemahasiswaannya. Oke, kalau dari pendapat pribadi saya, melihat lembaga pergerakan mahasiswa yang mulai menyerupai BEM, baik IKMA, Format, FKM, Formasi, dan kawan-kawan, yang harus sedikit yang punya naungan yang jelas, sampai saat ini setahu saya hanya FKM yang sudah dinaungi UPBJJ. Saya sih tidak setuju dengan sistem BEM yang tersentralisir di UT dan masih diadvokasi oleh unit-unit itu nggak pas buat dipakai UT. Lebih baik sistemnya dewani seperti serikat buruh. Setiap UPBJJ punya unitnya masing-masing dan tingkat universitas itu hanya sebagai sekadar perpanjangan dari hasil diskusi antar unit di UPBJJ. Adapun konfederal tingkat universitas hanya punya kekuatan terbatas dari hasil asosiasi unit di UPBJJ. Ya, itu. Jadi kenapa kok nggak ada BEM? Kita sudah ini hampir hampir bagus ya ini ya. Dari tahun 2001 melalui keputusan Rektor UT BEM-nya dibubarkan ya seperti itu ya istilahnya karena adanya demonstrasi karena sering adanya demonstrasi ya karena ya kalau semua BEM ada pasti menolak adanya wajib bayar buku ya wajib bayar buku akan ditolak ya sistem-sistem yang membebani mahasiswa akan ditolak makanya ya boleh ya sedikit banyak kita pasti tahu tujuannya kenapa tidak ada BEM tidak ada barisan eksekutif mahasiswa ini yang menyatukan ya kalau per UPBJJ setiap kepala ini akan mudah dikunci ya dipisah-pisahkan antar kepala ya kepala ini kepala apa namanya organisasi kan beda-beda kalau semua itu tersentralisasi pasti akan merepotkan UT itu aja ya sedikit masukan sedikit info dari saya semoga wawasan ini bisa menambah pandangan-pandangan dan bisa kasih masukan-masukan di kolom komentar. Terima kasih, semangat berbagi ilmu.